Senantiasa kami bersyukur atas hidup yang Kau berikan setiap hari. Senantiasa kami boleh beroleh rahmat dan kasih-Mu atas kebaikan pemeliharaan-Mu, dan Engkau satu-satunya pemelihara hidup kami, Tuhan. Tak ada satupun yang bisa menggantikan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas hidup hari ini, atas napas yang Kau berikan, atas kekuatan setan hari ini. Kau adalah cahaya terang ilahiku yang selalu menyinariku. Jamah mereka yang masih dalam kegelapan, mereka yang banyak menghujat, menghina, mencaci, bahkan lebih mempercayai hal-hal buruk, kegelapan, dan sebagainya tentang ajaran-ajaran palsu, di mana semua orang yang telah menyimpang dari ajaran-ajaran kesucian, kekudusan itu bukan dari Tuhan. Karena ajaran Tuhan adalah murni kebaikan, kekudusan, dan juga kebenaran, bukan keburukan dan hal-hal yang negatif, bahkan segala hal yang mendatangkan hujat. Itu berarti mereka lebih memilih kegelapan daripada Engkau sendiri yang adalah terang itu, ya Yesus. Terangi mereka dengan Roh Kudus-Mu, kasihan mereka yang belum percaya di seluruh dunia ini. Satu persatu Kau jamah, seperti Engkau menjamah kami yang sudah diterangi dengan Roh-Mu, dan kami setia selamanya. Sekalipun kami memikul salib, memikul penderitaan dan kuk, karena kuk yang Kau pasang tidaklah berat, karena Engkau ada selalu bersama kami. Dan kami akan setia dan menerima upah dari-Mu, karena Engkau selalu berjanji kepada kami, orang-orang yang selalu dekat kepadamu. Setiap hari kami mau bertobat, sekalipun kami bukan orang benar, bukan orang suci, tapi kami setiap hari mau bertobat, Tuhan. Karena tidak ada yang suci di dunia ini, hanya Engkau-lah Tuhan, yang suci dan benar-benar kudus, sehingga darah-Mu benar-benar bersih untuk menebus kami dari kebinasaan, penghukuman kekal. Dosa yang sangat besar yang kami miliki adalah tidak mempercayai Engkau. Dosa yang tidak bisa diampuni oleh orang yang telah melakukan penghujatan itu tidak bisa diampuni jika mereka tidak mengenal Roh Kudus, bahkan menghujat Roh Kudus dengan luar biasa. Karena kami yang pernah melihat Roh Kudus, itu tandanya kami sudah diterangi untuk menerima Kristus Yesus, dan Roh Kudus adalah terang yang sesungguhnya dari Sang Bapa. Dan melalui Yesus Kristus, kebenaran firman itu akan kami ungkapkan kepada seluruh muka bumi ini, bahwa Injil keselamatan yang benar, bukan kegelapan, bukan ajaran-ajaran kekacauan dan juga hal-hal buruk, kegelapan, bahkan hal-hal yang membuat engkau ternoda, terhina, dan bahkan mereka yang sengaja mengambil ajaran-ajaran itu untuk menghujat Engkau, bahkan menghina kami orang-orang percaya kepadamu, Tuhan. Kasihan mereka lebih memilih kegelapan, tetapi kami yang benar-benar berada di sisi kanan, kami tidak akan memilih itu, Tuhan, karena kami tahu, kami melihat, kami membuktikan, kami melihat sendiri bahwa kuasa-Mu nyata bagi kami yang lebih memilih terang dan memilih sebelah kanan, bukan kiri, orang-orang yang masih dalam kegelapan dan tidak percaya. Karena Tuhan telah berjanji untuk melindungi, memberikan kami perkara-perkara yang lebih besar dari itu, dari apa yang diungkapkan dunia ini, sehingga segala apa yang ditemukan orang-orang pintar sekalipun, ilmuwan, bahkan siapapun di dunia ini, tidak ada yang bisa melebihi harta kami itu. Karena harta itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa diungkapkan dengan hal-hal yang diteliti oleh manusia, karena semuanya mereka tidak mengerti bahwa otak mereka, kepintaran mereka, bahkan apa yang mereka ciptakan itu semuanya harusnya mereka sadari, mengambil sisi baiknya, bukan sisi gelap dan buruknya. Karena Tuhan tidak akan pernah setuju dengan kegelapan. Tuhan akan menyingkirkan kegelapan itu dari kami, sehingga pada akhir zaman nanti Tuhan sendiri yang akan menghukum para iblis kegelapan, bahkan roh jahat di dunia ini dan orang-orang jahat yang mengikuti mereka. Berbahagialah Tuhan kami yang selalu setia dalam terang-Mu. Berbahagialah kami yang hidup dalam penderitaan, sekalipun kami tidak membalas. Kami akan tetap berdoa bagi orang-orang jahat ini, siapapun mereka, baik orang-orang terlihat maupun tidak terlihat, baik roh-roh jahat di udara, orang-orang jahat di dunia yang telah menghujat, menghina, mencaci, bahkan tidak percaya, orang-orang yang telah membuat dunia ini menjadi gelap, sehingga kegelapan itu nyata. Tetapi terang-Mu akan selalu bersinar. Tidak bisa melebihi terang itu. Jika gelap itu ingin berkuasa, maka terang itu akan menyingkirkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bagi orang-orang ini yang masih dalam kegelapan. Amin. Panjang doaku, saudara-saudara, untuk kamu semua yang masih dalam kegelapan, ya. Pembacaan kita pada siang hari ini terambil dari 1 Tawaris 1 ayat 43 hingga dengan ayat yang ke-54 dengan perikop Raja-Raja Edom. Terdapat juga di kitab Kejadian 36 ayat 29 hingga 43 yang berbunyi demikian. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom.
sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah, Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bozrah menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husyam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samlah dari Masyireka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samlah mati, Saul dari Rehobot Sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akwar menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal-Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia dan kotanya bernama Pahi, dan istrinya bernama Mehetabel binti Matred binti Mezahab. Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alia, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom. Nah, saudara-saudara, itu Alkitab tuh lengkap, saudara, mengungkapkan asal muasal manusia, penciptaan dan semuanya, sampai raja-raja, bahkan kita semua dari keturunan siapa-siapa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kuasa-Mu terus menyertai memberkati kami. Kami memang bukan seperti orang lain yang bisa mempelajari Alkitab dengan sempurna. Mereka sekolah tinggi dan kami hanya orang biasa yang selalu ingin belajar dari firman-Mu, supaya kami sedikit banyak mempunyai pengetahuan tentang tentang sejarah orang-orang, bahkan asal-muasal manusia, penciptaan dan semuanya yang tertera lengkap di dalam Alkitab. Dan kami mengambil hal-hal baik dari semua ini. Pelajaran yang berharga bagi kami adalah memiliki terang, dan kami tidak mengambil sisi gelapnya. Karena dari setiap sisi kehidupan manusia ada kubu kiri yang selalu ingin menggoda dan menjejal manusia, sehingga mendatangkan sesuatu yang tidak baik bagi orang-orang yang telah mengambil jalan kiri. Tetapi kami akan terus berjalan di kubu kanan, di mana sisi Tuhan. Kami akan terus berjalan di dalam terang, dan kami akan terus berdoa bagi pertobatan dunia ini, bagi diri kami sendiri, bagi keluarga, orang-orang sekitar, dan orang-orang jahat di dunia ini. Kami mohon pertobatan ini diterima oleh Engkau Sang Pencipta kami. Orang-orang yang masih saja sampai hari ini gila untuk berdebat, untuk memiliki Engkau. Mereka tidak mengenal, bahkan mereka masih saja berebut tentang kesucian. Bahkan yang namanya perdebatan sampai hari ini tidak pernah berhenti, karena merasa paling benar, merasa paling suci. Jika mereka dapat mengenal Tuhan, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu, tetapi akan bertumbuh dalam pertumbuhan rohani dan juga spiritual. Karena setiap orang yang masih bebal untuk berdebat, ribut soal-soal ketuhanan, karena mereka tidak bisa mendeskripsikan Tuhan itu seperti apa jika mereka belum bertemu secara pribadi atau merasakan kedamaian, ataupun tidak menginginkan hal-hal lain dari semua apa yang mereka jual selama ini. Menjual pemurtatan, menjual hal-hal lain. Pemurtatan artinya orang-orang yang memilih kegelapan, murtad dari terang, yaitu mereka yang menjual ajaran-ajaran untuk membuat orang lain sengsara, bahkan hanya demi uang, kekuasaan, dan hal-hal lain. Di balik motif semua itu, Tuhan tahu siapa yang benar-benar bekerja di kerajaan-Mu, mewartakan Injil kebenaran terang dan bukan Injil kegelapan, bahkan Injil palsu, bahkan ajaran-ajaran palsu yang bukan berasal dari terang. Terima kasih Tuhan, terangi hati orang-orang yang berdebat ini, agar mereka semua sadar bahwa tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi di dunia ini. Karena di dunia ini, jika terus berdebat sampai hari kiamat pun tidak akan menemui solusi. Karena itu, jika Tuhan berkenan, jamaah para pemimpin-pemimpin dunia, bangsa-bangsa di dunia, bahkan mereka yang suka berdebat, untuk hidup tenang, damai, dan biarlah menjalani kehidupan ini dalam pertumbuhan spiritual masing-masing, bukan untuk kejahatan. Semakin orang dekat sama Tuhan, semakin benar dan baiklah dia. Tetapi jika orang semakin dekat sama Tuhan, tetapi jika merasa paling suci dan benar, itu sudah menandakan bahwa itu orang berada dalam kegelapan.
Karena Tuhan sendiri berkata tidak ada seorang pun yang benar di dunia ini, karena semuanya berada di bawah kuasa kegelapan. Jika orang tersebut benar-benar hidup dalam kebenaran dan kebaikan dan setiap hari belajar, maka dia akan tahu kebenaran sisi mana dan terang di sisi mana. Bahkan kegelapan yang mereka ciptakan untuk dunia ini semakin membuat orang lain terpuruk dan tersingkir dari kehidupan. Mereka lebih memilih kebinasaan kegelapan daripada kebenaran. Terang itu akan selalu bercahaya atas orang-orang yang benar, tidak mempunyai motivasi untuk menjual Tuhan demi uang. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka yang menghujat, mencaci, menghina akan semuanya kami serahkan kepadamu, karena Engkau yang berhak bertindak atas orang-orang ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus firman-Mu akan bekerja luar biasa bagi kami orang-orang percaya, dan kami akan tetap mendoakan pertobatan bagi orang-orang yang masih belum menghujat Roh Kudus. Tetapi mereka semua akan mencari celah di mana mereka semua akan merasa jika berhadapan langsung denganmu akan seperti apa. Amin. Demikianlah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur boleh membaca Alkitab setiap hari. Kami boleh bersyukur mengenal Engkau secara pribadi dalam terang-Mu yang ilahi, dalam kekudusan Roh Kudus dan kesucian Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Jangan pernah lelah memberitakan kabar baik, tetapi kabar baik tentang kekudusan, kebenaran, dan kasih, bukan mengajarkan kegelapan dan mengambil yang gelap-gelap untuk diajarkan kepada orang lain. God bless you all. Tuhan Yesus adalah cahaya terang. Maka jika kau benar-benar percaya Yesus, bukan Yesus yang lain yang kau beritakan, Yesus yang sengaja dibentuk orang-orang untuk membuat orang menyimpang dari ajaran kebenaran. Tuhan Yesus